Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners ya. Saya mau bahas lagi terkait dengan dosa riba, terkait dengan hutang riba ya. Para pelaku hutang riba umumnya kesalahannya satu. Apa itu? Dia berfokus kepada gimana caranya supaya cepat lunas hutangku. Gak salah memang kita punya cita-cita untuk membayar hutang, bagus. Kita punya hutang harus dibayar ya. Sekalipun pinjol yang sebar data, yang namanya kita hutang tetap harus dibayar. Tapi kalau itu menjadi fokus utama jenengan ya, yang ada ini kepala jenengan dibuat pening. Para pelaku riba terlalu berfokus gimana caranya supaya dapat duit cepat untuk bayar utang. Dia melupakan satu hal yang ini sangat penting banget, ini menjadi kunci. Apa itu? Gimana caranya supaya Allah ridhoi aku, Allah ampuni dosa ribaku. Karena apa? Karena hutang ribawi panjenengan itu membawa dosa besar bernama riba ya. Yang dosa itu setara dengan berzina sama ibu kandung sendiri. Kalau jenengan tidak taubati, itu menjadi penghalang rahmat Allah turun. Seperti halnya contoh begini. Saya punya sebuah wadah. Ya, wadah ini ya, anggaplah ini katakanlah gelas, ya anggap aja nih gelas. Akan dituangi air. Rahmat Allah itu seperti air ya. Contohnya air tadi itu. Kita ibaratkan rahmat Allah seperti itu. Mau dimasukkan ke dalam ini, diri kita tuh ini. Tapi posisi ini wadah ketutup. Ini ada penutupnya. Kalau air tadi dipaksakan masuk nggak? Tumpah, meluber, mubazir sia-sia. Maka gimana supaya tadi itu air bisa masuk? Buka dulu penutupnya. Buka dulu, kebuka begini. Tuangkan airnya masuk. Baru kita bisa manfaatkan airnya. Tapi kalau masih ada penutup begini nggak bisa. Diri kita pun sama. Ada penutup, ada hijab yang menghalangi diri kita akan rahmat Allah yang selalu datang. Apa itu? Dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa kecil yang dikumpulin lama-lama menjadi besar. Ngegibah itu kalau dilanjutin terus ya, menjadi penghalang tuh. Nah, salah satu dosa besar itu riba. Janji Allah untuk pelaku dosa riba, dimusnahkan hartanya. Jenengan dimiskinkan. Coba deh jenengan ingat-ingat. Berapa tahun kenal pinjol? Berapa tahun ngutang riba, mau di perbankan, leasing, koperasi, bank pelecet, bank titil, segala macam itu. Berapa tahun? Setahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun. Kayak saya dulu 3 tahun. Selama 3 tahun itu, hidup saya menderita, hidup saya miskin. Gaji saya nggak sedikit loh. Gaji saya di kota Semarang, untuk jabatan kepala showroom, itu gede. Tapi faktanya apa? Saya kerja di tempat itu ya. Karena saya terlilit pinjol. 3 tahun saya bergulat dalam dosa riba. Setiap bulan minus. Bayangkan. Minus setiap bulan. Gak ada tabungan sama sekali. Padahal kalau mau dibelikan mobil aja, mobil saya udah berjejer entah berapa tuh. Tapi karena riba, kolab, bangkrut, miskin. Karena memang begitu bunyi ayatnya. Allah memusnahkan riba, maka dimusnahkan hartamu. Jadi tunggu apa lagi? Ribawi itulah yang menjadi penghalang rahmat Allah turun. Sehingga kehidupanmu sekarang sengsara, kehidupanmu sekarang sulit karena itu. Maka solusinya apa? Jangan pakai keningmu ini untuk pening memikirkan gimana caranya supaya dapat uang cepat untuk bayar utang. Tapi gunakanlah ini keningmu untuk sujud di hadapan Robmu. Untuk sholat taubat. Taubatan nasuha. Ya. Coba deh jenengan coba. Ya. Taubat. Nanti pasti pelan-pelan kebuka jalan. Jangan gak usah terlalu pening memikirkan bagaimana caranya nanti Allah tolong, bagaimana caranya nanti utangku lunas. Biar Allah yang atur. Cukup jenengan gunakan ini kening untuk sujud di hadapannya.
memohon ampun kepadanya atas dosa-dosamu, yaitu dosa ribawi. Percayalah, pelan-pelan kebuka. Sekalipun nanti mungkin di awal-awal ketika jenengan udah memutuskan hijrah dari riba, pasti ditambah ujiannya. Biasanya seperti itu. Orang yang dari nggak sholat menjadi sholat akan diuji. Kira-kira nih hambaku serius gak nih sholatnya? Orang yang dari nggak puasa kemudian dia mencoba puasa akan diuji. Ya. Orang yang dari ahli riba kemudian dia berhijrah meninggalkan riba akan diuji. Jangan dikira nggak diuji. Saya dulu ketika memutuskan hijrah dari riba, ujian saya bertubi-tubi. Ya. Tapi karena niatan hati saya udah kuat untuk hijrah dari riba, maka ujian-ujian itu walaupun berat, saya jalani ikhlas. Dan khobarullah, ya dari mulai hijrah tadi itu, pertengahan 2019 sampai sekarang udah lunas hutang saya. Saya berjuang 3 tahun menyelesaikannya. 3 tahun terlilit hutang, di tahun ketiga saya sadar saya hijrah. Dari situ saya menyelesaikan seluruhnya. 3 tahun, bayangin. Sabar gak jenengan menanti itu? Kalau saya sadar, saya jalani. Karena apa? Saya punya cita-cita pengen hidup saya lepas dari yang namanya hutang riba gitu.